Nama Arvianus Jawajara, NIM 2021 111012, kelas pagi, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum, Universitas Flores. Jadi baik, di sini saya mau menjelaskan tentang masalah kasus atau peristiwa. Di sini saya ambil tentang perampasan aset negara. Perampasan aset negara dilakukan oleh Soeharto dan kroninya pada tahun 1998, merupakan peristiwa yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan aset-aset negara yang telah dirampas dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Salah satu perampasan aset melalui yayasan yang didirikan oleh Soeharto dan keluarganya. Beberapa dampak yang paling signifikan antara lain: 1. Kerugian negara. 2. Ketimpangan sosial. 3. Lemahnya penegak hukum. Dilihat dari perspektif filsafat, perampasan aset oleh Soeharto dan kroninya dapat dilihat sebagai contoh dari teori maksat yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche. Maksat adalah konsep yang menggambarkan negara sebagai entitas yang memiliki kekuasaan absolut dan tidak terikat oleh hukum atau moral. Salah satu konsep sentral dalam filsafat Nietzsche adalah kehendak untuk berkuasa. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, berkembang dan menegaskan eksistensinya. Dalam konteks perampasan aset negara, mungkin akan melihat kehendak untuk berkuasa. Kasus ini bukan hanya terjadi masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan filosofis yang mendalam. Dampak dari praktik ini tidak hanya sebatas kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahnya instansi negara, dan menghambat pembangunan nasional. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Yang terjadi dalam kasus ini adalah perampasan aset negara. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah Soeharto dan keluarganya. Di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta, pada tahun 1998. Mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaan. Bagaimana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan manipulasi sistem hukum. Analisis masalah perampasan aset berbasis pendapatan. Perampasan aset berbasis pendapatan merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Mekanisme seperti ini seringkali dipandang sebagai alat yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana.
khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Perampasan aset berbasis pendapat juga memunculkan sejumlah masalah, antara lain: 1. Pelanggaran prinsip hukum. Prinsip asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip dasar hukum pidana. Setiap individu memiliki hak atas propertinya yang melindungi oleh konstitusi. 2. Keterbatasan bukti. Untuk merampas aset dalam praktiknya seringkali sulit untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi. 3. Potensi penyalahgunaan. Kekuasaan yang besar untuk merampas aset dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, seperti untuk menekan lawan politik atau kelompok tertentu.